Sebelum menonton video ini, mari kita mendukung channel ini dengan cara like, tekan tombol subscribe, dan tekan gambar lonceng sebagai pemberitahuan untuk video terbaru dari kami di channel Boom Ministry Biak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan masih memberikan kekuatan dalam kehidupan ini. Tuhan masih memberikan kesehatan dalam kehidupan ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Keluaran pasal 17 ayat yang ke-6. Bapak Ibu umat Tuhan yang ada di rumah, yang ada di Pulau Biak, yang ada di tanah Papua, yang ada di bangsa ini, dan di pulau-pulau lain yang sedang bersama-sama untuk kita hari ini beribadah. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun kita beribadah kepada Tuhan, bukan menjadi soal. Yang menjadi soal hari ini, yang terutama hari ini, hati kita naik di hadapan Tuhan. Menjadikan ibadah ini menjadi ibadah dan sebuah persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Keluaran pasal 17 ayat yang ke-6 sebagai renungan firman Tuhan di hari ini. Kita akan membaca bersama-sama ya. Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Saya hitung 1, 2, 3. Kita akan bersama-sama membaca. 1, 2, 3. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikian diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Anugerah Tuhan, ini ayat yang menjadi rema dalam kehidupan kita. Pembacaan kita akan mulai membaca, kita akan mulai membahas kebenaran firman Tuhan ini, mulai ayat 4, 5, dan 6. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Batu menjadi air, batu menjadi lembut, batu yang keras itu menjadi sumber kehidupan bagi saya dan saudara. Batu saja bisa Tuhan lembutkan, apalagi saya dan saudara. Batu saja Tuhan bisa jadikan batu yang tidak memiliki sebuah pori-pori, batu yang tidak bisa bergerak, batu yang sangat kaku. Tuhan bisa ubahkan menjadi sebuah yang bisa sangat lembut, yaitu sebuah air yang membawa sebuah kehidupan. Kebenaran firman Tuhan hari ini berbicara, mengajar kepada setiap saya dan saudara. Ini berbicara tentang Musa, bagaimana Musa dipakai oleh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel, bangsa umat pilihan Tuhan. Hari itu umat pilihan Tuhan, Tuhan keluarkan dari bangsa Mesir. Tuhan keluarkan dari tanah perbudakan. Secara jasmani mungkin orang Israel akan berpikir, ini Tuhan yang kasih keluar. Pasti dalam perjalanan kita semua akan menikmati yang namanya perjalanan yang sangat indah. Namun apa yang terjadi dalam Keluaran 17? Umat Tuhan hari itu, mereka mengalami sebuah peristiwa yang sangat-sangat tidak mengenakan dalam kehidupan mereka. Saya pernah berkata, dan banyak orang berkata begini, selesat apapun makanan itu, kalau tidak ada air, maka tidak lesat makanan itu. Saya membayangkan, coba kita makan makanan yang paling enak di atas meja, mulai dari nasi, ada ayam rica-rica, ada hati empela. Teman saya beberapa waktu yang lalu, ya, si Egar Rumpaidus namanya. Saya lihat dia lagi asik-asiknya untuk masak empela ayam. Ya. Sampai dia buat sebuah tutorial cara memasak empela ayam. Ya. Lezat sekali. Mau itu empela ayam yang sangat lezat ada di meja kita, mau capcay, mau sapi, apalagi lada hitam, mau bebek, mau fuyung hai, semua yang lezat itu, ketika kita sudah makan begitu luar biasa, selesat apapun itu, kalau tidak ada air, maka kita akan setengah mati dan menderita.
Orang bisa tahan lapar, tapi kalau sudah haus. Nah, hari itu umat pilihan Tuhan, bangsa Israel mengalami satu persoalan dan satu masalah, tidak ada air. Maka ayat ini berkata begini, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Kenapa Musa berseru? Kenapa Musa datang kepada Tuhan berseru-seru? Tuhan izinkan suatu kondisi dalam kehidupan saya dan saudara, kita umat Tuhan untuk apa? Dengan persoalan, dengan masalah, kita datang memanggil nama Tuhan. Dalam situasi ini, Musa tidak tahu harus berbuat apa. Bangsa Israel tinggal ngomel-ngomel dalam situasi di padang gurun yang tidak ada air. Apa yang terjadi? Dengar. Saya mau sampaikan, pemimpin hari ini, siapapun saya dan saudara, dalam status apapun saya dan saudara, kita sebagai pemimpin rumah tangga, kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai pemimpin perusahaan, kita sebagai pemimpin sebuah organisasi, kita sebagai pemimpin pemerintahan, dan kita sebagai pemimpin gereja Tuhan. Hari ini, ketika ada sebuah persoalan dan tantangan dalam kehidupan saya dan saudara, dalam organisasi yang saudara pimpin, jangan pergi ke siapa-siapa. Datang berseru-serulah kepada Tuhan. Sebagai orang yang beriman, ayat 4 berkata, lalu Musa datang kepada Tuhan berseru-seru. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Musa yang dipakai oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan, yang diberikan titah dan kepercayaan menjadi seorang pemimpin atas bangsa umat pilihan Tuhan. Ketika mengalami sesuatu masalah, persoalan, Musa datang minta petunjuk kepada Tuhan. Saya mau sampaikan, ketika kita punya persoalan dalam rumah tangga, karena kita ini suami pemimpin rumah tangga, kepala keluarga. Ketika saya dan saudara punya sebuah pergumulan dalam sebuah organisasi yang Tuhan percayakan, ketika kita memiliki sebuah persoalan dan sebuah tantangan dan pergumulan hidup, mungkin kita sebagai seorang pemimpin daerah, mungkin kita sebagai seorang bupati, kepala dinas, anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPR provinsi, anggota DPR RI, gubernur, wakil gubernur, atau apapun jabatan yang Tuhan berikan hari ini dan percayakan. Mungkin engkau sebagai seorang pemimpin di sebuah perusahaan, hari ini engkau mengalami sebuah pergumulan yang sangat luar biasa. Karena hari ini kondisi ekonomi yang tidak menentu. Engkau harus memikirkan bagaimana engkau memikirkan karyawan, gaji karyawan, makan karyawan. Atau mungkin saya dan saudara hari ini menjadi seorang pemimpin gereja, sebagai seorang pemimpin lembaga. Alkitab berkata, ayat keempat berkata, lalu Musa berseru-seru. Musa meminta petunjuk kepada Tuhan, maka Tuhan menyatakan. Ketika kita datang berseru kepada Tuhan dalam pergumulan saya dan saudara, saya tidak tahu kehausan apa yang saya dan saudara alami hari ini. Saya tidak tahu kehausan apa yang hari ini sedang melanda hidup saya dan saudara. Tapi Musa datang berseru-seru kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan. Maka Tuhan, ayat yang kelima, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau Tuhan sudah berkata, berfirmanlah Tuhan. Kalau berfirmanlah Tuhan, maka pasti jawabannya tidak akan salah. Saudara, siapapun saya dan saudara hari ini datang minta petunjuk sama Tuhan, minta petunjuk sama Tuhan, minta petunjuk sama Tuhan, maka Tuhan akan berfirman. Kalau Allah berfirman, maka petunjuk yang Dia kasih tidak akan salah dan tidak akan meleset. Amin. Tidak salah. Yang penting datang berseru kepada Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kasih? Alkitab berkata dalam ayat yang kelima, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berfirmanlah Tuhan kepada saya dan saudara, berfirmanlah Tuhan kepada para pemimpin-pemimpin, berfirmanlah Tuhan kepada setiap orang yang datang mencari dan meminta petunjuk di hadapan Tuhan. Maka titah dan firman Tuhan keluar.
apa firman yang keluar? Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang-orang, dan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga tongkat di tangan, bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Berfirmanlah Tuhan, satu, berjalan di depan. Ketika kita sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang pemimpin, apakah pemimpin organisasi, lembaga, pemerintah, pemimpin gereja, ketika kita menghadapi sebuah pergumulan, Alkitab berjalan, engkau dan saya harus berjalan di depan. Engkau yang harus ada di depan. Sebagai seorang pemimpin, jangan pernah lari dari masalah. Dan jangan pernah mempersalahkan orang lain. Sebagai seorang pemimpin, engkau harus ada di depan. Alkitab berkata, firman Tuhan datang kepada Musa. Dia bilang, Musa, berjalanlah di depan. Amin. 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 Berjalanlah di depan. Tuhan mengizinkan ketika kita punya masalah, jangan lempar masalah dan lari sembunyi di kolam renang. Jangan lari sembunyi di diskotik. Jangan lari sembunyi dalam minuman keras. Jangan lari sembunyi kepada dukun-dukun. Jangan lari sembunyi minta orang pintar. Kadang saya bingung ketika masalah kita bilang kita pergi ke orang pintar, berarti kita ini orang bodoh. Ketika saya dan saudara mengalami sebuah persoalan, maka jangan pergi kemana-mana, engkau harus berjalan di depan, kata firman Tuhan. Maka ketika Musa meminta petunjuk Tuhan, maka petunjuk Tuhan yang pertama, berjalanlah di depan. Engkau yang harus ada di depan. Engkau yang harus ada. Engkau yang harus datang sama Tuhan. Jangan wakili kepada orang lain. Jangan salahkan orang lain. Jangan tunjuk karena ko. Pemimpin yang benar di hadapan Tuhan, ketika mengalami sebuah tantangan, dia yang ada di depan. Yang kedua, bawalah tua-tua Israel. Amin. Ketika engkau mengalami sebuah tantangan dalam kehidupan, maka yang pertama berjalanlah di depan. Yang kedua, bawalah tua-tua Israel. Alkitab mencatat, Tuhan berfirman, Musa, bawalah tua-tua Israel. Bawalah orang-orang yang berpengalaman. Bawalah orang-orang tua. Ketika saya dan saudara mengalami sebuah pergumulan, engkau harus pergi bercerita. Engkau harus memanggil yang ada di kiri dan kananmu adalah orang-orang tua. Kalau kita punya persoalan, punya masalah, kita datang cerita sama anak-anak ABG, maka bukan bukan solusi. Nanti dia tambah bakar-bakar. Iyo, Sasu bilang kok pukul dia saja. Sasu bilang kok, memang dia begitu. Tapi kalau kita bawa orang tua-tua Israel, orang yang berpengalaman, orang yang dipilih Tuhan, para tua-tua bisa berbicara tentang para nabi-nabi, para rasul-rasul, para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Engkau punya tantangan dan masalah dan persoalan, datang pada tua-tua Israel. Minta petua, minta pendapat sama mereka, karena mereka pasti diberikan hikmat. Musa membawa orang yang lebih tua dari dia. Untuk apa? Karena dia mau mendengar nasihat. Maaf, jangan tersinggung. Hari ini kita paling malas meminta nasihat kepada orang yang lebih senior dari kita. Kita gengsi meminta pendapat dan petua kepada orang-orang yang lebih tua dari kita. Bahkan hari ini anak-anak, dulu kalau kita mau lewat di depan orang tua saja kita sangat sopan. Dulu orang tua kita makan, kita mau lewat di depan, kita malunya luar biasa. Mau bicara dengan orang tua saja kita takutnya minta ampun, sangat sopan. Hari ini anak-anak bisa lempar orang tua. Orang tua bisa memberikan nasihat, anak-anak bisa bantah luar biasa. Dengar, Musa kenapa diberikan dan diberkati oleh Tuhan menjadi pemimpin yang besar?
Karena dia tahu, ketika dia mengalami semua persoalan, dia tahu menghormati orang tua. Dia tahu menghargai orang tua. Dia tahu datang meminta petua dan pendapat kepada siapa. Maka berfirmanlah Tuhan, berjalan di depan, nomor 1, bawalah tua-tua. Yang ketiga, bawalah tongkatmu. Senjata apa yang Tuhan berikan hari ini buat saya dan saudara? Masing-masing kita diberikan tongkat yang berbeda-beda sama Tuhan. Pakai tongkatmu yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan memberikan talenta dan kemampuan dalam kehidupan saya dan saudara. Gunakan itu. Jangan ambil tongkat orang lain. Jangan ambil senjata orang lain. Pakai tongkatmu yang dikasih sama Tuhan hari ini. Percaya bahwa ketika Tuhan berfirman kepada saya dan saudara, maka tongkat yang dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan bisa menggunakan tongkat. Walaupun itu cuma dari kayu, walaupun tongkat itu mungkin cuma dari bambu, tapi tongkat yang Tuhan kasih buat saya dan saudara, talenta yang Tuhan kasih buat saya dan saudara, hari ini dengan tongkat itu, Musa bisa membelah laut. Amin. Jangan pernah membandingkan tongkat kita dengan tongkat orang lain. Dengar, ketika Tuhan memberikan tongkat dalam kehidupan saya dan saudara, maka dia akan bertanggung jawab dengan tongkat itu. Mungkin Tuhan memberikan tongkat buat kamu, Jelly, untuk tanganmu. Keyboard ini menjadi tongkatmu, kamu pakai mempermuliakan nama Tuhan. Dengan tongkat ini ada kehidupan dalam tongkat ini. Siapa yang bilang dengan permainan musik Tuhan dipermuliakan, masalahmu diselesaikan? Apa yang menjadi tongkatmu? Talenta suara kita tadi, Bapak Yance Nuraweri, kita semua tahu di kota ini, sebagai seniman, sebagai pencipta lagu, memberkati kita. Tidak gampang buat sebuah lagu. Dengan suara, dengan talenta, dengan hikmat yang Tuhan kasih menulis sebuah syair, itu tongkat yang Tuhan kasih. Dengan tongkat itu engkau diberkati, umat Tuhan diberkati. Mungkin engkau sebagai seorang pebisnis, mungkin engkau sebagai seorang pemimpin daerah, mungkin engkau sebagai anggota parlemen, mungkin engkau sebagai seorang gembala sidang majelis. Apa tongkatmu yang hari ini Tuhan kasih? Pakai tongkat itu. Jangan lihat tongkat orang lain. Pakai tongkatmu. Kita percaya tongkat yang Tuhan berikan itu akan membawa solusi dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan berdiri di sana. Ayat ini hebat. Maka Tuhan, ayat yang ke-6, maka aku, di sini huruf besar, maka Tuhan akan berdiri di mana? Di masalah itu, di persoalan itu. Maka Tuhan berkata, Tuhan akan berdiri di situ. Tuhan akan berdiri di sana. Maka Tuhan akan berdiri di masalah itu. Di depanmu masalah Tuhan yang ambil alih. Amin. Maka ayat 17 berkata, luar biasa, terima kasih untuk firman ini. Iya. Maka aku Tuhan akan berdiri di masalahmu, di persoalanmu, di depan, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Perintah akan datang ketika engkau mempersilakan Tuhan berdiri dalam masalah saya dan saudara, dan dia ada di depan saya dan saudara, menjadi pengganti saya dan saudara untuk mengambil pergumulan saya dan saudara. Apa yang terjadi? Maka perintah akan datang. Apa perintahnya? Pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air. Dengar ini, batu menjadi air. Sekeras apapun persoalanmu, sekeras apapun kekecewaanmu hari ini, sekeras apapun hari ini kejengkelanmu sama orang lain, sekeras apapun engkau dendam hari ini sama orang lain, dengar, batu saja Tuhan bisa lunakkan. Batu saja Tuhan bisa ubah menjadi air. Dari batu itu keluar air untuk memberikan kehidupan. Perhatikan kalimat ini. Maka perintah akan datang, pukul gunung batu itu. Hari ini saya dan saudara harus berani. Mari kita pukul diri kita. Batu apa yang engkau pelihara dalam hidupmu? Batu dendam, batu kepahitan, batu malas tahu. Batu apa yang ada dalam kehidupanmu yang keras hari ini? Pikiran kita yang keras, pendapat kita yang keras. Ayo hari ini pukul, pukul, pukul.
Kita harus berani memukul setiap batu-batu kekerasan dalam kehidupan kita, supaya mengalir air kehidupan. Pukul batu kesombongan dalam kehidupan kita. Pukul batu yang tidak mau peduli dengan orang lain. Pukul batu yang tidak mau merendahkan. Pukul batu yang tidak mau memaafkan. Pukul batu yang begitu keras dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan berkata, pukul gunung batu itu, pukul gunung batu itu, dan dari dalam akan keluar air. Relakanlah dirimu, relakanlah hatimu dipukul oleh Allah. Amin. Saudara dengan saya mau dipukul oleh Tuhan? Amin. Mau? Mau dipukul sama Tuhan? Saya ketika jadi hamba Tuhan, saya berdoa sama Tuhan. Saya minta, saya cukup lama untuk saya berkata, Tuhan, berikan kerelaan dalam kehidupan saya, untuk saya tidak memiliki apa-apa. Saya tidak boleh berkata bahwa itu punya saya, itu punya saya. Supaya ketika kalau kita berkata ini milik saya, ini mobil saya, ini motor saya, ketika diganggu sama orang, dipakai sama orang, kita akan marah. Jangan gara-gara benda, jangan cuma gara-gara mobil, jangan cuma gara-gara motor, jangan cuma gara-gara handphone, jangan cuma gara-gara pensil, gara-gara tas, gara-gara sepatu. Kita membuat orang lebih hina dibanding semua barang yang tidak ada artinya. Kadang kita mengukur orang lebih rendah dari sebuah barang. Kenapa? Karena kita tidak mau menghancurkan dalam kehidupan ini. Relakanlah kekerasan dalam hatimu. Cairkan kekerasan dalam hatimu untuk dipukul Tuhan, supaya saya dan saudara mengeluarkan air-air kehidupan. Mengapa kita harus mengeluarkan air kehidupan? Ayat yang ke-6, maka aku akan berdiri di sana. Tuhan akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Amin. Sehingga saya dan saudara dapat minum, sehingga saya dan saudara dapat hidup. Tuhan memberkati saya dan saudara. Tuhan memberkati kebenaran firman ini untuk menghancurkan, mengubahkan batu menjadi air. Saya dan saudara hari ini, batu-batu dalam kehidupan kita, gunung batu dalam kehidupan saya dan saudara. Ayo relakan untuk kita bilang, Jeli, kau pukul batu dalam diri saya. Kalau orang menegur kita, bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan sedang memakai orang itu untuk menghancurkan batu-batu dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan memberkati kebenaran firman ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu, dan Tuhan memberkati kita semua dari atas Bukit Salib Kota Biak, tanah Papua, Indonesia, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.